Baiklah, perkenalkan, nama saya Rafael Renaldi Raung dengan NIM 22021106029. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum keamanan cyber. Masuk pada pengerjaannya, di sini ada lab, installing the CyberOps workstation virtual machine. Dan di sini ada tujuan. Yang pertama, prepare a personal computer for virtualisasi. Yang kedua, import a virtual machine into VirtualBox inventory. Kemudian di sini terdapat background, daya komputasi dan sumber daya telah meningkat pesat selama 10 tahun terakhir. Manfaat memiliki prosesor multicore dan RAM dalam jumlah besar adalah kemampuan untuk menggunakan virtualisasi. Dengan virtualisasi, satu atau lebih komputer virtual beroperasi di dalam satu komputer fisik. Komputer virtual yang berjalan dalam komputer fisik disebut mesin virtual. Mesin virtual yang sering disebut tamu dan komputer fisik sering disebut host. Siapapun yang memiliki komputer dan sistem operasi modern dapat menjalankan mesin virtual. Oke, untuk background seperti itu. Di sini ada required research, komputer minimal 2 GB RAM dan 8 GB penyimpanan. Kemudian high speed untuk akses internet untuk mendownload VirtualBox dan virtual machine. Sini langkah pertama kita akan mendownload VirtualBox dan langkah kedua di sini kita akan mendownload virtual machine. Dan untuk langkah yang pertama dan kedua ini telah saya lakukan, atau VirtualBox sudah saya download dan untuk virtual machine ini telah saya download. Kita masuk pada part pertama. Part kedua di sini kita akan mengimport virtual machine ke dalam VirtualBox inventory. Langkah pertama kita buka VirtualBox. Kemudian setelah membuka kita klik file sini, kemudian import appliance. Sini kita pilih file yang telah kita download tadi. Ini. Sini kita open. Oke, sini kita finish. Dia sedang mengimport. Kita tunggu beberapa saat. Memakan waktu untuk mengimportnya. Kita harus menunggu. Oke, setelah kita mengimport, sini kita akan coba untuk start. Oke, dia muncul pemberitahuan seperti ini, VirtualBox error, sama seperti yang ada di
modul ini. Sini kita cek network setting. Kemudian di sini kita pilih seperti yang ada pada modul. Oke, selanjutnya kita di sini. Ini akan membuka Oke, di sini telah tampil untuk virtual mesinnya. Di sini untuk username analis, kemudian di sini passwordnya CyberOps. Sini kita login. Oke, tampilan desktopnya seperti ini. Kemudian langkah ketiga, tampilkan desktop. Kemudian terminal aplikasi. Ini untuk terminal. Selanjutnya file manager. Kemudian web browser aplikasi atau Firefox. Oke, ini untuk tampilan Firefox. Selanjutnya di sini file search tool. Kemudian user home directory ini. Selanjutnya kita akan mengecek IP address di terminal. Sini kita ketik IP address. Oke, untuk IP address saya di sini 10.0.2.15/24. Kita copy. Dua. Titik 15 display. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mematikan virtual machine. Oke, selanjutnya sini ada reflection question. What are the advantages and disadvantages of using a virtual machine? Virtual machine memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal isolasi lingkungan, fleksibilitas, efisiensi penggunaan hardware, dan kemudahan pengujian serta pengelolaan sistem. Dengan kemampuannya menjalankan berbagai sistem operasi di satu perangkat. Virtual machine menjadi solusi yang ideal untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian aplikasi, serta infrastruktur IT perusahaan. Meskipun memiliki beberapa kelemahan seperti penggunaan sumber daya yang tinggi dan performa yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem fisik langsung, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar.
terutama dalam aspek keamanan, portabilitas, dan efisiensi biaya. Oleh karena itu, penggunaan VM harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia agar memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, sini masuk pada Lab Cyber Security Case Study. Pada lab ini memiliki background seperti ini, government, business, individual user, dan seterusnya. Kemudian di sini kita disuruh untuk mencari serangan cyber dari 1, 2, 3, 4 dari 4 pilihan yang ada di sini. Di sini saya memilih Home Depot Security Breach. Sini ada tes 3, were the victim of the attack. Korban dari serangan ini adalah pelanggan Home Depot, terutama mereka yang melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan debit di toko fisik Home Depot di Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu, perusahaan itu sendiri juga menjadi korban karena mengalami kerugian finansial dan reputasi. What technology and tools were used in the attack? Para peretas menggunakan malware khusus yang dirancang untuk mencuri data dari sistem tempat penjualan. Malware ini dapat mengumpulkan informasi kartu kredit dan debit yang digunakan oleh pelanggan saat bertransaksi. Selain itu, para penyerang menggunakan teknik phishing dan eksploitasi kelemahan sistem keamanan jaringan Home Depot. When did the attack happen within the network? Serangan terjadi antara April dan September 2014. Selama periode ini, malware beroperasi tanpa terdeteksi dalam jaringan Home Depot dan mengumpulkan informasi pelanggan sebelum akhirnya ditemukan dan dihapus pada September 2014. What system were target? Sistem yang menjadi target utama adalah terminal pembayaran di toko Home Depot, khususnya perangkat point of sales yang digunakan untuk memproses pembayaran kartu kredit dan debit. Para peretas juga menargetkan jaringan internal perusahaan untuk mendapatkan akses ke sistem pembayaran. What was the motivation of the attackers in this case? Motivasi utama para penyerang adalah keuntungan finansial. Mereka berharap bisa mencuri data kartu kredit dan debit pelanggan untuk dijual di pasar gelap atau digunakan dalam aktivitas kejahatan keuangan lainnya seperti penipuan kartu kredit. What was the outcome of the attack? Serangan ini mengakibatkan pencurian informasi lebih dari 56 juta kartu pembayaran pelanggan. Data yang dicuri dijual di dark web untuk tujuan penipuan. Selain itu, Home Depot mengalami kerugian besar, baik dari segi finansial maupun reputasi. Perusahaan akhirnya harus membayar ratusan juta dolar dalam bentuk kompensasi, biaya hukum, dan peningkatan sistem keamanan mereka. Selanjutnya di sini lab learning the detail of attack. Sini kita langsung di sini disuruh mencari search IoT application vulnerabilities atau serangan yang rentan dalam aplikasi IoT. What is the vulnerability? Kerentanan dalam aplikasi IoT mencakup berbagai ancaman keamanan seperti kata sandi default yang mudah ditebak, inskripsi data yang lemah, pembaruan perangkat lunak yang jarang atau tidak ada, serta kurangnya autentikasi dan otorisasi yang memadai. Selain itu, IoT sering kali memiliki firmware yang tidak diperbarui dan rentan terhadap serangan cyber, seperti peretasan perangkat penyadapan data atau serangan botnet seperti Mirai. Langkah kedua, who might exploit it. Siapa saja yang melakukan kerentanan ini bisa dieksploitasi oleh berbagai aktor jahat, termasuk peretas hacker, penjahat cyber, pelaku negara, botnet operator. Untuk peretas hacker, mereka dapat mengambil alih perangkat IoT untuk mencuri informasi pribadi
mengendalikan perangkat dari jarak jauh atau meluncurkan serangan terhadap jaringan. Penjahat cyber mereka bisa mengeksploitasi kelemahan untuk melakukan penipuan, pencurian identitas atau serangan ransomware terhadap individu atau organisasi. Kemudian pelaku negara atau kelompok yang disponsori pemerintah dapat mengeksploitasi IoT untuk tujuan spionase, sabotase atau perang cyber. Dan untuk botnet operator, mereka dapat meretas dan menginfeksi perangkat IoT untuk digunakan dalam serangan distribute denial of service, seperti yang terjadi dalam serangan Mirai. Step 3, why does the vulnerability exist? Kerentanan ini ada karena beberapa alasan, diantaranya kurangnya fokus pada keamanan dalam desain IoT. Banyak perangkat IoT dirancang dengan fokus utama pada fungsionalitas dan efisiensi, bukan keamanan. Kemudian penggunaan kata sandi default atau yang lama, kurangnya pembaruan perangkat lunak, kurangnya standar keamanan yang ketat, keterbatasan sumber daya perangkat. Kemudian langkah yang keempat, what could be done to limit the vulnerability? Beberapa langkah untuk mengurangi risiko keamanan pada IoT meliputi dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Pengguna harus mengubah kata sandi default dengan kombinasi yang kuat dan unik setiap perangkat IoT. Kemudian pembaruan perangkat lunak dan firmware secara berkala. Selanjutnya menggunakan enkripsi yang kuat, menerapkan autentikasi dan otoritas yang lebih ketat, memisahkan jaringan IoT dari jaringan utama. Terakhir, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna. Oke, di sini lab visualizing the black hats. Di sini untuk background kita disuruh untuk memilih tiga serangan cyber attack, each with an organisasi, dan metode organisasi yang digunakan untuk menyerang. Di sini ada teks 2, who is the attacker? Seorang peretas kriminal yang mencari keuntungan finansial. What organisasi atau grup? Kelompok kejahatan cyber, di sini dark web syndicate yang terkenal dengan serangan ransomware terhadap perusahaan besar. What is the motivasi of the attacker? Menghasilkan keuntungan dengan menginskripsi data penting dan meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto. What method of attack was used? Dikirim melalui email phishing berisi lampiran berbahaya yang menginfeksi sistem perusahaan. What was the target and vulnerability used against the business? Sini target perusahaan keuangan dengan sistem keamanan email yang lemah. Dan sini ada kerentanan, kurangnya pelatihan karyawan dalam mendeteksi email phishing dan sistem backup data yang tidak memadai. How could this attack be prevented or mitigated? Menerapkan filter email anti-phishing untuk mencegah masuknya email berbahaya. Melakukan backup data rutin agar dapat dipulihkan tanpa membayar tebusan. Menggunakan antivirus dan firewall yang diperbarui untuk mendeteksi dan memblokir malware. Terakhir, melatih karyawan agar lebih waspada terhadap ancaman phishing. Sini tes 3, contoh yang kedua dari serangan cyber. Siapa yang menyerang? Kelompok peretas yang didukung oleh negara untuk melakukan spionase dan sabotase cyber. Organisasi apa yang buat organisasi atau grup yang menyerang? Kelompok APT33 yang dikenal sebagai pelaku serangan terhadap infrastruktur penting negara lain. What is the motivasi of the attack? Spionase politik dan ekonomi untuk kepentingan negara mereka. Metode apa yang digunakan? Zero day exploit, mengeksploitasi celah keamanan dalam perangkat lunak yang belum diperbaiki.
What was the target and vulnerability used against the business? Di sini target instansi pemerintah dan perusahaan energi. Dan untuk kerentanan, dia menyerang sistem TI yang menggunakan perangkat lunak lama tanpa patch keamanan terbaru. Kemudian, how could this attack be prevented or mitigated? Memastikan patch dan pembaruan perangkat lunak dilakukan secara berkala. Menggunakan sistem deteksi instruksi IDS untuk mendeteksi anomali dalam jaringan. Mengimplementasikan autentikasi multifaktor untuk memperketat akses ke sistem sensitif. Task yang terakhir, sini Boss is the attacker, seorang aktivis cyber yang ingin menyebarkan pesan politik atau sosial. What organization group attack associated with? Grup yang menyerang sini grup aktivis atau anonimus. What is the motivasi attack? Memprotes kebijakan atau tindakan perusahaan yang dianggap tidak etis. What method of attack was used? Serangan yang digunakan di sini serangan distribusi denial of service yang memanjiri server target dengan lalu lintas internet berlebihan sehingga layanan menjadi tidak tersedia. What was the target and vulnerability used against the business? Sini target perusahaan minyak besar yang dituduh merusak lingkungan dan kerentanan di sini kurangnya proteksi terhadap serangan DDoS serta server dengan kapasitas rendah. How could this attack be prevented or mitigate? Menggunakan firewall dan sistem mitigasi DDoS seperti layanan CDN untuk menyaring lalu lintas berbahaya. Yang kedua di sini mengimplementasikan load balancing untuk menyebarkan beban server secara efisien. Yang terakhir memantau lalu lintas jaringan secara real time untuk mendeteksi serangan sejak dini. Oke, masuk pada lab Becoming a Defender. Langsung pada langkah pertama di sini kita akan menggunakan favorit search engine untuk mencari sertifikat yang banyak orang minat dan yang sedang populer untuk sertifikat. Di sini yang pertama sertifikat informasi sistem security profesional, CompTIA Security, sertifikat ethical hacker, sertifikat information security manager, sertifikat cloud security profesional. Kemudian sini pilih 3 sertifikat dari list, kemudian berikan detail tentang sertifikat, requirement, number of exam, sertifikat exam, dan topic coverage. Di sini untuk sertifikat yang saya pilih yang pertama, sertifikat information system security professional. Di sini untuk vendor dia netral, jumlah ujian 1 ujian, persyaratan pengalaman kerja minimal 5 tahun, di 2 atau lebih dari 8 domain dalam CISSP. Kemudian di sini gelar sarjana atau sertifikasi lain dapat menggantikan 1 tahun pengalaman kerja. Kemudian materi yang diuji, di sini ada manajemen keamanan dan risiko keamanan aset, arsitektur dan rekayasa keamanan, keamanan jaringan, manajemen identitas dan akses, pengujian keamanan, operasi keamanan, keamanan pengembangan perangkat lunak. Dan sertifikat yang kedua di sini CompTIA Security. Sini vendor dia netral, jumlah ujian 1, persyaratan tidak ada prasyarat formal, tetapi disarankan memiliki pengalaman IT selama 2 tahun dengan fokus keamanan dan sertifikasi CompTIA Network. Materi yang diuji di sini ancaman serangan dan kerentanan, arsitektur dan desain keamanan, implementasi keamanan, operasi keamanan dan respon insiden, kepatuhan risiko dan tata kelola. Selanjutnya di sini yang ketiga,
sertifikat ethical hacker. Untuk vendor dia netral. Jumlah ujian 1, persyaratan minimal 2 tahun pengalaman di bidang keamanan informasi atau mengikuti pelatihan resmi SC Council. Materi yang diuji, teknik pengintaian, metodologi peretasan sistem, eksploitasi aplikasi web, keamanan jaringan, analisis kerentanan, pengujian penetrasi. Langkah yang kedua, investigasi posisi available with cyber security. Di sini ini di dalam web indeed.com terdapat job site untuk cyber security. Kemudian di sini how many new job listing were posted with the last 2 week. Dalam 2 minggu terakhir terdapat sejumlah lowongan pekerjaan baru di bidang keamanan cyber yang diposting di web indeed.com. Jumlah pastinya dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan kriteria pencarian spesifik. Disarankan untuk mengunjungi situs indeed.com dan menggunakan filter tanggal untuk mendapatkan angka yang paling akurat sesuai dengan preferensi Anda. Selanjutnya di sini, what is the salary range for the top 10 listing? Untuk rentang gaji 10 listing teratas di bidang keamanan cyber bervariasi berdasarkan posisi, pengalaman, dan lokasi. Secara umum, posisi entry level mungkin menawarkan gaji mulai dari 10 juta hingga 15 juta per bulan. Sementara posisi senior atau spesialis dapat menawarkan gaji antara 20 juta hingga 30 juta per bulan atau lebih. Namun angka ini dapat berbeda tergantung pada perusahaan dan tanggung jawab pekerjaan. Kemudian, what are the most common qualification required by employers? Kualifikasi umum yang sering dicari oleh pemberi kerja di bidang keamanan cyber meliputi gelar sarjana di bidang teknologi informasi, ilmu komputer atau bidang terkait, pengalaman kerja dalam keamanan jaringan, analisis risiko atau bidang terkait. Yang ketiga, pemahaman mendalam tentang protokol jaringan, sistem operasi, dan alat keamanan. Kemudian kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang kuat. Kemudian ada sertifikasi profesional seperti CISSP, CEH, atau CompTIA Security. What industry certification are required by the employer? Sertifikasi industri yang sering diminta oleh pemberi kerja meliputi sertifikat information system, security profesional, sertifikat ethical hacker, dan CompTIA Security. Kemudian ada sertifikat informasi security manager dan sertifikat informasi sistem auditor. Do any of certification met the one listed in step 1A? Ya, beberapa sertifikasi yang disebutkan di atas cocok dengan yang tercantum di langkah 1A seperti CISSP, CEH, dan CompTIA Security. Selanjutnya, pertanyaan terakhir di sini, investigasi online research that allow you to legally test your hacking skill. Di sini ada beberapa sumber daya online yang dapat membantu mengasah keterampilan pengujian. Yang pertama isinya ada DEM Vulnerable Web Aplikasi. Ini merupakan platform yang digunakan oleh profesional keamanan cyber untuk melakukan pengujian penetrasi guna menguji kemampuan dalam mengamankan aplikasi web dan memungkinkan pengguna untuk mengetes berbagai eksploitasi serangan keamanan seperti brute force, SQL injection, XSS, dan CSRF. Selanjutnya di sini ada Kali Linux dan Parrot Security OS. Kedua distribusi Linux ini dirancang khusus untuk pengujian penetrasi dan peretasan etis. Kali Linux menawarkan antarmuka yang sederhana dan kaya akan perangkat, sementara Parrot Security OS fokus pada desain yang ramah pengguna dengan pengalaman visual yang menarik.
Oke, demikian untuk pengerjaan tugas saya pada tugas pertama ini. Apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam menyampaikan, mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya.